Fan Hasan Sabila yang berbahagia, saya sampaikan salam sehat selalu. Bersama Hasan Sabila, selalu kita akan memberikan resep-resep yang bermanfaat bagi penderita penyakit. Kali ini saya akan berbicara tentang topiknya adalah darah tinggi. Banyak penderita darah tinggi yang tidak bisa teratasi. Mestinya kita akan takut. Setiap penderita darah tinggi takut akan terjadinya stroke. Bukan hanya stroke saja. Sasaran darah tinggi itu ada 4 hal. Yang dikenal banyak orang adalah stroke. Yang kedua, gagal ginjal dengan adanya cuci darah. Yang ketiga adalah serangan pada jantung. Yang keempat, terjadinya stroke mata. 4 sasaran bagi penderita darah tinggi. Fan Hasan Sabila mengenal tentang darah tinggi. Kalau kita buka secara teori dasar, darah tinggi adalah penyakit di mana kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Intinya kekurangan oksigen. Begitu oksigen tercukupi di dalam sel darah merah, tidak mungkin tensi akan naik. Pasti akan normal. Kita mengupas dan kita menengok kembali. Adakah obat darah tinggi yang mengandung oksigen? Di mana oksigen itu dibutuhkan oleh sel darah merah? Jawabannya apa? 0. Tidak ada. Artinya, dibuatlah kita ketergantungan untuk mengkonsumsi obat. Sehingga penderita darah tinggi tidak pernah akan putus. Terus dia akan konsumsi. Karena yang menciptakan obat sengaja tidak 100% untuk mengobatinya. Hanya 40%. Yang 60% bergantung agar rutinitas ini tetap terjadi. Apakah sehat orang penderita darah tinggi selalu minum obat? Saya katakan tidak. Hidup kita tergantung dengan obat. Ini sudah tidak sehat lagi. Gaya hidup seperti ini bergantung dengan obat sudah tidak sehat. Kekhawatiran muncul, takut dengan gagal ginjal, takut dengan stroke, takut dengan kebutaan, stroke mata, takut dengan serangan jantung. Menghantui kita. Setiap pemikiran-pemikiran seperti ini timbullah tingkat stres di dalam tubuh manusia karena mengikat sakitnya. Mari kita mengatasi. Bagaimana cara mengatasi agar kita melepaskan semua jenis obat kembali kepada alam dan alam itu yang akan bersahabat dengan kita. Kalau alam bersahabat dengan kita, semuanya tidak ada orang yang sakit. Tidak ada lagi orang yang merasa bahwa dirinya adalah kurang. Rasanya semua cukup. Karena alam sudah bersahabat dengan kita. Mari kita tengok lagi. Saya memberikan resep tentang darah tinggi kepada semua fanku yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, di Lampung, di Medan, Bogor, Jakarta, Papua, apalagi di Pulau Jawa. Mereka sekarang sehat tanpa minum obat. Saya lebih senang begitu. Marilah mereka yang merasa punya ilmu herbal, ilmu meracik obat,
sampaikan kepada orang banyak agar orang itu menjadi sehat secara alami. Jangan kita simpan ilmu itu, sementara ilmu itu harus kita berikan, harus kita sedekahkan, harus kita berikan pelajaran kepada orang lain agar orang lain sama seperti kita menjadi sehat. Kalau disimpan, artinya pertanggungjawaban kita di akhirat menjadi nol. Berikanlah. Kita belajar, kita menguasai, hasil ilmu itu berikan kepada mereka yang membutuhkan. Ini dalam acara Hasan Sabilah disebut bedah resep herbal. Nah, setiap saya memberikan motivasi, memberikan materi, pasti ada resepnya. Ya, ingat, kalau saya mengatakan bahwa mari ikuti bedah resep herbal, artinya saya akan mengupas. Di samping ada penyakitnya, juga bagaimana cara meraciknya. Yang kedua, darah tinggi diakibatkan karena satu, genetik. Dua, pola hidup. Genetik dan pola hidup. Kalau gen sudah jelas. Ya. Sekarang kita akan berbicara di luar gen. Yang akan kita bicarakan bagi pola hidup, kenapa mereka menjadi hipertensi. Ingat ya. Satu, bagi mereka yang hobi dengan alkohol, ya. Kedua, rokok. Ketiga, kolesterol yang berlebihan. Semua makanan-makanan kolesterol ini menjadi santapan kita. Yang keempat, hobi dengan gula pasir. Maka kita alihkan. Kalau hobi manis, jangan gula pasir, tapi gula aren atau gula Jawa. Oleh karena itu, dari pola hidup ini, mari kita mengatasinya. Saya tidak berkeinginan bagi bangsa Indonesia, Fan Hasan Sabilah, mempunyai generasi darah tinggi. Bagaimana kita sehat? Mari saya tuntun cara membuat resep. Baiklah Bapak dan Ibu, siapkan dulu kertas dan bolpennya. Sebentar lagi Bapak akan menulis bagaimana cara membuat resep hipertensi. Yang pertama adalah blimbing wuluh 4 biji. Setelah dicuci bersih, potong-potong. Masukkan ke dalam panci yang sudah kita siapkan. Yang kedua, daun dewa sebanyak 10, cuci bersih juga, masukkan ke dalam panci. Yang ketiga, daun ceploan, ambil 10 juga, masukkan ke dalam panci. Yang keempat, brokoli, kita ambil 15 cm, potong-potong, masukkan bersama dengan lainnya. Daun beluntas, baik kering maupun segar sama saja,
Ambillah 10 lembar daun beluntas, masukkan juga ke dalam panci. Terus daun salam, ambil 5 lembar. Ya, daun salam kan lebar. Kita potong-potong, masukkan ke dalam panci. Sudah, Bapak dan Ibu, jadilah ini racikan. Sekarang ukuran airnya. Ukuran airnya, kalau kita ingin merebus agar khasiatnya ini bisa keluar semua, ingat ya Bapak Ibu ya, ini di garis bawah ya. Agar khasiatnya ini, senyawa yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan ini bisa keluar semua, Ibu gunakan adalah air yang sudah Ibu rebus, artinya air matang. Ya, ingat, jangan air mentah untuk merebus atau mineral untuk merebus, tapi justru air sumur yang sudah kita siapkan direbus terlebih dahulu, setelah dingin baru untuk merebus ini. Ibu akan mendapatkan khasiatnya 100% keluar. Ini rahasia cara membuat jamu. Nah, berapa liter airnya? Dari 6 gelas air, sisakan 3 gelas. Setelah tersisa 3 gelas, baru Ibu minum yang 1 gelas pagi, kemudian siang dan sore. Kalau memang takut sehari 3 kali, bisa Ibu gunakan hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Sisanya bisa kita simpan di lemari pendingin. Dengan demikian, 3 kali kita mau konsumsi atau 3 hari kita konsumsi, kemudian kita cek tensi. Sudahkah tensi saya turun? Kalau kadar turunnya itu baru sedikit, boleh dilanjut. Tapi kalau sudah stabil, pertahankan. Jangan. Artinya kita tidak menjadi ketergantungan untuk konsumsi obat ini. Ya Bapak dan Ibu ya. Ini adalah saya meracik obat untuk hipertensi. Ini sudah untuk pengentalan darah, menambah oksigen darah, termasuk di dalamnya bisa untuk menurunkan tingkat hipertensi. Anti pusingnya sudah saya sertakan. Biasanya mereka yang darah tinggi banyak yang terjadi dengan vertigo. Teorinya sama. Pusing, vertigo, darah rendah, darah tinggi, intinya hanya kurang oksigen di dalam sel darah merah. Begitu diisi oksigen, orang akan sempurna. Tidak terjadi vertigo, tidak terjadi hipertensi, tidak terjadi juga pusing-pusing. Ini cara yang pertama. Cara yang sederhana, malas untuk merebus tapi bisa digunakan setiap hari selama 15 hari. Setelah kalau ini normal, berarti kita sudah tidak perlu membuatnya. Pakai apa? Jus. Kita blender. Apa yang harus kita siapkan? Yang harus kita siapkan adalah 1 potong kulit semangka yang berukuran 10 cm, ya. Kulit semangka yang putih, semangka yang merah, daging merah tidak ikut, yang luarnya kita kupas, yang kita ambil adalah kulit yang putih. Kenapa harus yang putih? Yang putih disitulah semangka tersimpannya oksigen. Zat-zat oksigen tersimpan di kulit yang putih. Hasil riset saya,
memisahkan antara daging dengan kulit. Dalam 24 jam terpisah dari kulitnya daging yang merah, basi dan kecut. Sedangkan ini masih segar. Kemudian kita masukkan ke dalam lab untuk melihat di mana berada oksigen, ternyata ada di kulit semangka yang putih. Berarti ini bisa untuk obat diabetes, untuk obat hipertensi. Nah, kenapa kita harus pusing? Teorinya kan begitu, kita kembalikan saja kepada teorinya. Kekurangan oksigen di dalam sel darah merah, isi oksigennya selesai. Kenapa kita harus pusing? Mari kita membuat bagaimana meracik obat hipertensi dengan cara di blender. 10 cm kulit semangka. Yang kedua, 4 lembar selada keriting, potong-potong, masukkan ke dalam blender. Yang ketiga, daun belimbing bulu 10 lembar. Daun ya, jangan lupa. Daun belimbing bulu 10 lembar kita masukkan. Sudah? Setelah itu baru kita ambil proteinnya. Protein saya ambil dari kacang panjang. 5 lonjor kacang panjang kita potong-potong, masukkan ke dalam panci. Paham? Setelah kita cuci bersih, ambil air matang, kemudian kita tuang ke dalam mangkok blender. Kita jus, peras, ambil airnya, minum. Bagi mereka yang tidak punya tidak punya diabetes, bisa dicampur dengan madu. Tapi kalau doyan begitu saja, silakan. Tidak berasa, tidak pahit, dan tidak manis, tidak asin. Begitu kita minum hijau daunnya, maka oksigen di dalam darah sudah mencukupi. Setelah 4 jam kita cek tensi, turun tidak? Kalau itu turun, baru kita tahu bahwa teori hipertensi adalah kekurangan oksigen. Supaya ini diketahui, jangan ketergantungan dengan obat-obatan. Bahaya jantung kita, bahaya ginjal kita. Kembali aja pada teori dasar, kita akan selamat. Begitu fan Hasan Sabila. Kita akan ketemu di season berikutnya. Jika ingin mengikuti Hasan Sabila dalam bedah resep herbal, klik di bawah ini. Ingin bertanya, ingin konsultasi, silakan tulis di bawah ini. Tinggal ketik, tanyakan, saya akan menjawab. Begitu saudaraku, kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.